Pergunakan sehat itu sebelum datang waktu sakit. Sebab sehatkan Allah nampunya dah. Awak nampunya dah kecil awak sehat-sehat saja. Ya, mudahnya datangnya penyakit kah? Ya, Bapak Ibu. Jadi sehatkan Allah yang punya. Jadi kecil awak, awak rajin olahraga, awak rajin makan ubat, awak macam ikut semacam. Allah bagi awak sehat. Ya, Bapak Ibu. Dengan Allah awak sehat. Ya Bapak Ibu, di waktu sehat kau awak bisa berbuat banyak terutama ibadah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Arsy malak min dunihi min wali wala syafi'in afala tatazakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha mastata'tum. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautika, wa sihhatika qabla sukmika, wa faraghaka qabla sughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika." Syarakallah. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai kini kita masih hidup, masih bisa hadir ke rumah Allah pada subuh yang penuh berkat ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Harapan kita semua aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin amin ya rabbal. Kemudian daripada itu kita selalu dan tidak bosan-bosannya memohonkan kepada Allah semoga segala bacaan selawat yang selalu kita baca tercurah buat alam yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan banyak kita salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini itu sebagai pelajaran bagi kita, renungan orang yang memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Jadi surat Al-Asr Bapak dan Ibu dijelaskan oleh Allah, wal asri, demi waktu atau demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu seluruhnya berada dalam keadaan rugi. Kecuali yang tidak rugi itu pertama orang yang beriman, kemudian orang yang berbuat amal soleh, kemudian yang menasihati dengan kebenaran, kemudian yang keempat orang yang menasihati dengan penuh kesabaran. Bapak dan Ibu sekalian jemaah. Jadi berdasarkan ayat ini Rasulullah juga menyampaikan hadis yang diriwayatkan Al-Bahaqi dari Ibnu Abbas, insan qabla khamsin, hai manusia, rebutlah yang 5, manfaatkanlah yang 5 dengan sebaik-baiknya sebelum datang yang 5. Yang pertama kata Rasulullah, hayataka qabla mautika, pergunakanlah hidup sebelum datang waktu mati. Kita yakin Bapak dan Ibu, semua kita pasti mati. Umur kita masing-masing itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, ada yang sekarang 60, kalau menurut
sesuai dengan umur Rasulullah berarti 3 tahun lagi 63. Malahan ada yang lebih dari umur Rasulullah, ada yang 65, ada sampai 70, 75, berarti mendapat dispensasi oleh Allah. Berarti Allah sayang kawak, masih diberikan kawak kesempatan untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kepada misi dan jemaah rahmat Allah. Jadi hidup ini sebentar. Ya, pasti kita akan berpisah dengan hidup tadi. Jadi Bapak Ibu dan jemaah rahmat Allah. Kalaulah kita tidak memanfaatkan masa hidup ini dengan sebaik-baiknya. Banyak orang kita lihat Bapak Ibu, seakan-akan hidupnya kau lama, yang masih sehat, yang masih baik. Ya Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu. Seorang bapak-bapak, ya, ada karena dia tidak mengingat bahawa umurnya sudah tua, sudah lanjut usia, masih memikirkan dunia. Bapak Ibu kita lihat, ya, ada apa-apa gaib, dan menurian seluruh orang muda, Allah ikut lomba joget, orang tukang sorak saja, ya, tabuh tarui, agak tarui. Akhirnya di dalam suasana lomba joget seperti itu, datang malaikat maut, ya, pingsan langsung meninggal. Ya Bapak Ibu, banyak kita lihat Bapak Ibu, ada pulanya lah gaib. Ya mencari artis ranca, ikutlah soer-soeran, sasudah terkongkang, mati langsung. Ya Bapak Ibu, banyak ini Bapak Ibu. Dah, jadi kan tak tahu ada hidup tadi. Mungkin saat awak beribadah, alhamdulillah. Saat awak sujud di masjid, meninggal, itu alhamdulillah. Tapi saat berjoget, tu bagi kira tu Bapak Ibu, akan mati konyol lah tidur. Ya, soer-soer lah juga artis cantik, telanjang pakaiannya, asik-asik, sudah terkongkang. Nah, tidak sadar, seakan-akan awak sehat kini masih panjang umur. Itu rahasia Allah Bapak Ibu. Kalau dah tahu awak ajal awak, mungkin siap-siap awak dari kini. Bapak Ibu, yang jelas tugas awak hayataka qabla mautika. Pergunakan hidup itu sebelum datang waktu nanti. Ya, Bapak Ibu, kalaulah mati awak Bapak Ibu, nama laki di nama awak tadi tidak ada guna itu. Ya Bapak Ibu, sebab awak tukar anak manusia, nama adalah bangkai, mayit. Kau ada DRS, tidak ada DRS leno. Tapi di belakang tambah ALM, almarhum. Kau ada profesor, tidak ada laki profesor itu. Kau ada pangkai, tidak ada laki pangkai itu. Ya, yang jelasnya mayit, bangkai. Pasti itu Bapak Ibu. Itu yang kita pikirkan Bapak Ibu sidang mahal Allah. Ya, ni umur kau, ajal kau nak seorang pun yang tahu pasti ya Bapak Ibu. Itulah dia dibatasi oleh dia oleh batas. Siano kau si pulan kau umurnya 61 lewat senek. Siano kau dia umur panjang supaya panjang lo kesempatannya untuk ibadah. Dia umur 80 tahun. Ya Bapak Ibu. Dipergunakanlah Bapak Ibu sebab ajal tu tidak semua orang yang bisa tahu, cuma Allah yang tahu. Nah, pergunakanlah. Untuk apa hidup yang diberikan Allah itu? Tentu untuk ibadah. Iya Bapak Ibu, kalaulah mati, duduk aja nak bisa lah itu. Ya, mandi kan nak bisa lah itu. Alai, malaikat baju nak pandai lah itu. Sembayang tak bisa lah dah. Sembayang di sembayangan orang, mandi di mandian orang, laki baju orang. Kemudian dantan orang sampai kata sampai kuburan. Ya Bapak Ibu, di hati-hati Bapak Ibu, ini masih awal lagi kesehatan oleh Allah, masih lagi umur panjang, masih dipergunakan. Kita pergunakanlah untuk ibadah sebelum datang waktu mati. Kalau datang mati habis. Tamat cerita. Bapak Ibu, orang banyak yang terlena. Oh, nyo masih muda, awak kan sehat baru. Awak kan tak sakit-sakit doh. Ya. Jadi umur itu nak seorang pun yang tahu nyale. Kalau masih umur awak masih panjang umur kini Bapak Ibu. Lewat umurnya 70 tahun, dah awak sehat je. Berarti Allah bagi kesempatan awak untuk gunakanlah untuk ibadah. Daripada malam. Dah hidup sebelum mati, kalau tak orang pergunakan hidup itu, hidup itu pasti mati.
Pada sini akhir Allah. Kemudian wasihatika qabla sukmika. Pergunakan sehat itu sebelum datang waktu sakit. Sebab sehat kan Allah nampunyo dah. Awak nampunyo dah kecil awak sehat-sehat saja. Ya, mudahnya datang penyakit kau. Ya, Bapak Ibu. Jadi sehat kau Allah yang punya. Jadi kecil awak, awak rajin olahraga, awak rajin makan ubat, awak macam ikut semacam. Allah bagi awak sehat. Ya, Bapak Ibu. Dengan Allah awak sehat. Ya Bapak Ibu, di waktu sehat kalau awak bisa berbuat banyak terutama ibadah. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau lah sehat dah mulai jauh dari awak, demam seketik, bermasalah. Lah kasuruh nak muh lah tu. Ya, dingin air. Ya Bapak Ibu. Kadang-kadang bu baru demam. Dah. Bapak Ibu sekalian Allah. Jadi pergunakan sehat itu dengan sebaik-baiknya sebelum Allah mengambil sehat itu. Ya, sebab orang sehat pun tak ada orang nama jiwa dak. Kalau ada orang jiwa pasti di bali orang maha. Kau pitih tu bikol letong dan penting awak sehat. Ya Ibu. Tapi itulah Bapak Ibu. Ini banyak orang teranadiknya sehat. Selagi bisa jo mengakeh jo lah. 24 jam di pegunungan jo lah. Ya. Untuk apa? Untuk mengejar dunia. Ketika sakit, alai. Kau semayang awak nak bisa, kau payah kau suruh jamiat sasanudin kau nak bisa le jauh, badan nak sehat le do. Ya apa ni? Dah, terhalang saranya. Bermasalah saranya. Ini cuba apa ni Ibu? Flu sajalah. Kan nak barek nak tu. Awak berselemo. Kalau kamu nak kue awak yang jatuh keluar saya sarang maili tadi. Apa masalah tu? Influenza awak saya masalah. Ya. Takut-takut awak buka bersin dia dua orang, tagad dua orang. Maka nak suruh awak bersin, awak flu. Ya Bapak Ibu. Terhalang. Baru sakit seketik apa lagi? Kalau sakit berat, sempat tak tidur. Ya. Alai. Kan ada orang tu tak tidur. Anda bisa manga-manga. Karena suara azannya menangis, ingin lo azan. Ya, apa ni? Boleh. Bapak Ibu dan Allah. Dipergunakanlah sehat itu sebelum datang waktu sakit. Sehat itulah orang bisa banyak berbuat, banyak beribadah. Bapak Ibu, sebab sehat itu adalah milik Allah. Kalau diambil oleh Allah, anda bisa buat apa boleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, faragha qabla sughika, waktu lapang sebelum datang waktu sampai. Aku Bapak Ibu sedang maafkan Allah. Kalau disampaikan di ustaz baca ustaz tu pada mengecek sajanya. Ya, tu kecek ustaz. Nak kecek ustaz, nak kecek Rasulullah. Wa faragha qabla sughika. Pergunakan waktu lapang sebelum datang waktu sampai. Ya, satang ampe wak kamari banyak yang bisa wak kerajuan, bukan ngerumpi mau tak rugi besar. Bapak Ibu. Dah. Itu Bapak Ibu. Jadi apa gunakan lapang itu waktunya. Dan setengah ampe berangkat dari rumah sampai ke Siko. Malaki waktu subuh masuk banyak yang bisa kerajuan. Rancak mau tajo Allah. Utahlah sepuh-puhnya sampai menangi. Jadi daripada mau tandak tantu arah. Bapak Ibu. Sebab kamu saja kau tujuan awak dan lain bukan untuk ibadah. Ya, sebab kesempatan lah dengan Allah. Nak apa gunaan dah? Bisa dah. Nak bisa kesuruh lain. Nak bisa mengalai. Sakit awak, lah datang waktu sempit. Nak bisa buat apa-apa lain. Kini lapang waktu apa dia buang tercuma. Waktu berjalan tarik. Ya, waktu semenit sedetik. Tidak bisa dikejar dah. Apalagi sampai sehari-hari dan segala macam. Apa dia? Dah, dia Allah waktu lapang awak. Dijagoan Allah awak. Kasuruh lai. Jam setengah sampai jago berangkat kasuruh. Banyak yang sangat kali jalan Bapak. Dah. Bapak Ibu sekalian masuk berkat Allah, manfaatkanlah waktu lapang itu sebelum datang waktu sempit. Berarti Allah sayang ke awak. Dia jagoannya awak. Jam 3 dia jagoannya kasuruh lai. Ya, di surau tu banyak nak bisa di kerajaan. Kalau di rumah kan enggak. Bapak Ibu,
Kemudian yang keempat, wa syababaka qabla haramika. Pergunakanlah waktu muda sebelum datang waktu tua. Artinya kuat. Ya Bapak Ibu. Nah, dia nak anak muda dah selagi awak kuat awak kacak dunia kau. Besok lah gaib, besok pai awak surau lain itu cerita saja banyak nak muda nak mati. Nan tutu nak mati, nan muda nak mati. Nak sakit ke dah. Banyak muda nan stroke case. Orang tutu ancak aja. Itu tadi. Bapak Ibu. Kalau ketika datang tua apa ya lah. Kalau lah lewat 80, penyakit lah banyak palupo, paibo, paraso, panduto, banyak orang lain Bapak Ibu. Ya. Nak tekan naik kecil orang dah. Bapak Ibu sini jadi pergunakanlah waktu muda sebelum datang waktu tua. Artinya masih kuat. Antara akhir Bapak Ibu sini Allah wa ghinaka qabla fakrika. Kaya sebelum datang waktu miskin. Ini ada pitih awak infak sedekah. Ini ada pitih awak bantu orang. Jangan sampai orang meminta. Cari orang nang dia giah. Cari orang nang dibantu. Ya, jangan ditunggu orang meminta ke awak. Randah lagi diri orang dia awak. Datang awak cari orang. Ya Bapak Ibu. Tolong orang. Kapan perlu sekolah anak orang sampai jadinya sarjana. Jangan dipikir. Ya Bapak Ibu. Kalau ini kan banyaklah dibuat kata bisa dilakukan. Kalau nak diden, nak jadi yang loh. Ya Bapak Ibu. Dah. Kini ketika awak ada piti, ketika awak kaya. Ya, kalau ketika miskin, awak nak bisa buat. Ya, ketika kaya banyak rencananya. Dah, aku nak dicuba dah. Awak sini dapat piti habis suat kau bantu. Tapi piti nak takkan acak lah. Dah, ketika miskin, ni patang tu. Apa lah miskin? Ya, nak doa nak kadigian lah, nak doa nak diserahkan lah dah. Dulu waktu lagi dia Allah rezeki panceke. Yang apa nak panceke ke diri. Ya. Amulah nyoba tahan nak makan nak lama-lama. Ni piti punya banyak. Ya Bapak Ibu. Apalagi panceke ke sesama manusia tak mau berbagi. Ya Bapak Ibu, kalau selagi ada rezeki dari Allah, pergunakanlah sebelum datang waktu miskin. Bapak Ibu sidang dimana Allah, berapa banyak orang yang diberikan rezeki, diberikan kekayaan, tak berbuat doh. Tapi kalau kau miskinnya lah jatuh tapai takana kababuek, kamambuek masaji, kementuan yatim, kemenolong apa je lah miskin. Bapak Ibu, pergunakanlah yang 5 itu kata Rasulullah. Hidup sebelum datang waktu mati, sehat sebelum datang waktu sakit, lapang sebelum datang waktu sempit, muda sebelum datang waktu tua, dan terakhir kaya sebelum datang waktu miskin. Kalau kita manfaatkan dengan sebaik yang pertama sebelum datang yang 5 kedua, insya-Allah kita termasuk orang yang beruntung. Kalau kita lakukan yang 5 setelah lawan dari yang pertama, insya-Allah kita termasuk manusia yang paling merugi. Berbanyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.